Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Salam Kakak Fendi, salam Kakak Melan. Sukacita, bahagia, senyum, bahagia memuka asa. Baik, kekasih Tuhan sekalian, kita sampai pada hari ini. Hari yang Tuhan hadiahkan bagi kedua mempelai. Hari terindah yang tidak boleh dilupakan tanggalnya. Seringkali yang ingat dia pun tanggal nih mama-mama. Bapak-bapak lupa. Jadi mama mau kasih ingat Kakak Fendi jangan pernah lupa tanggal hari ini. Dan juga firman yang terbaca hari ini. Ya, karena firman ini akan mengingatkan Kakak Fendi pada peristiwa pemberkatan nikah di dalam rumah Tuhan. Ya. Firman ini saya hanya mengambil 3 ayat bacaan. Ayat 7, 8, dan 9 dari pasal 1 kitab Yosua. Di mana Yosua mulai menjalankan tanggung jawabnya setelah diberi mandat, diberi kepercayaan oleh Musa. Jadi sebelum Musa meninggal, dia sudah memberi mandat kepada Yosua untuk melanjutkan tanggung jawabnya memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Ya. Dan di sana Musa sangat yakin akan kemampuan Yosua. Yosua telah belajar banyak hal. Yosua telah dilatih untuk tunduk dan mematuhi aturan. Sepanjang 40 tahun Yosua belajar. Berjalan bersama dengan Musa, dia belajar bagaimana seorang pemimpin itu memimpin. Dia belajar tentang hati lemah lembut seorang Musa yang penuh dengan kesabaran. Ya. Kalau Musa son sabar desu ondor jauh-jauh, desu sone mau lagi pimpin umat Israel. Ya. Tapi dia penuh dengan kesabaran. Dia juga orang yang tegas. Dia orang yang senantiasa minta petunjuk Tuhan. Dan dia selalu mematuhi apa yang Tuhan perintahkan kepadanya sepanjang ia memimpin perjalanan kehidupan orang Israel 40 tahun di padang gurun. Yosua belajar. Ya. Dia belajar untuk mengikuti ajaran cara hidup Musa. Dia belajar tentang Musa yang punya pendirian yang sangat tegas. Dia belajar tentang kesabaran yang dimiliki oleh Musa. Ya. Kalau Yosua belajar 40 tahun dari Musa, maka hari ini Kakak Fendi yang telah belajar 25 tahun di dalam rumah keluarga besar Selan, Melan yang boleh belajar kurang lebih 24 tahun dalam rumah keluarga besar Dano. Hari ini 2 orang akan mulai berjalan bersama. Ya. 2 orang mulai belajar berjalan bersama. Berpedoman pada semua yang pernah diterima. Ya, dari keluarga Selan, Fendi belajar tentang bagaimana papa mama menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika ada soal biasanya papa mama bikin apa? Demikian juga Kakak Melan. Ya. Belajar bagaimana membangun relasi yang baik dengan orang tua. Belajar tentang bagaimana papa dan mama relasi mereka sebagai suami istri. Belajar tentang kesabaran. Belajar tentang ada yang harus mengalah. Belajar tentang bagaimana mengasihi. Belajar tentang bagaimana pendirian itu harus kokoh. Dan begitu banyak hal. Dan karena itu hari ini ketika 2 orang mengambil kesempatan untuk memulai sebuah perjalanan yang baru, mestinya sudah mampu untuk melanjutkan panggilan itu. Mampu untuk melanjutkan perjalanan. Kakak Fendi harus mampu untuk mengambil tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Walaupun kita tidak membaca ayat-ayat sebelum,
Tapi kita dapat membaca pada ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, mampu tidak mampu, ya, Tuhan bilang pada Yosua, bersiaplah sekarang. Mulai hari ini setelah diberkati, maka Kakak Fendi kuat tidak kuat, mampu tidak mampu, suka tidak suka, bersiaplah sekarang. Karena kamu harus menyeberang sungai Yordan. Ya. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Untuk menuju tanah Kanaan, kalian harus menyeberangi sungai Yordan. Akan ada tantangan dan pergumulan yang harus Anda lewati. Dan itu tidak boleh lagi menengok ke belakang, balik belakang, Bapak ini ke mana, Mama. Sen ada lagi. Karena cukup 25 tahun dan 24 tahun belajar. Sehingga ketika mengambil keputusan untuk menikah, menjalani kehidupan rumah tangga, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seisi rumahmu. Bawalah seisi rumahmu, menyeberangi sungai Yordan, menuju ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Negeri impian, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sudah tidak ada kata mundur lagi. Pernikahan adalah sebuah jalan satu arah. Yang ada hanya jalan maju. Tidak ada jalan mundur. Mungkin berhenti sejenak, iya. Tetapi harus terus berjalan maju. Tidak ada balik arah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus menyeberangi sungai Yordan agar kamu dapat menikmati negeri perjanjian. Dari sini bacaan ini kita melihat ada beberapa poin yang mesti menjadi bagian dari perintah Tuhan kepada Yosua. Yang pertama, dari 3 ayat bacaan ini, saya mencatat ada sekian catatan kecil yang mesti dipegang oleh Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, yang bisa dipegang juga oleh Kakak Fendi sebagai seorang kepala keluarga. Yang pertama, Yosua harus yakin akan hadirat Allah. Menjalani kehidupan rumah tangga, kita sebagai kepala keluarga harus yakin bahwa Allah bersama dengan kita dalam segala perkara. Ya, ini dapat terbaca di ayat yang kelima. Di situ dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini Kakak Fendi harus yakin akan hal ini, ya. Jangan pernah meragukan hadirat Allah. Jangan pernah meragukan penyertaan Allah dalam kehidupan rumah tangga. Sama seperti penyertaan Allah bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga Papa Mama Selan. Demikian juga penyertaan Allah atas kehidupan rumah tangga dari keluarga Dano. Maka baik Fendi maupun Melan, kedua pengantin hari ini yang besok sudah menjadi papa dan mama, mesti yakin bahwa Tuhan yang sama yang telah menyertai rumah tangga dari orang tua kita, Tuhan yang sama yang akan terus menyertai kita. Yakinlah bahwa hadirat Allah menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga yang diberkati dan diteguhkan oleh Allah sendiri. Ayat yang bagian yang kedua, pelajaran yang kedua.
Bacaan ini dimulai dengan mengatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah ini. Dalam perjalanan meskipun engkau diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan dan persoalan, firman Tuhan menguatkan Yosua dan mengingatkannya bahwa hatimu harus kuat. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Hatimu harus kuat, harus mampu. Yesus siap toh, mau jadi papa, mau jadi mama, harus kuat. Ya. Hal yang ketiga, dia bilang di sini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Ya. Kita bukan masih muda lagi. Ya. Kalau kita masih muda, kita orang baru hanya lihat kotong darah mendidih ya. Padahal orang ada lihat, orang ada mata. Masa sen boleh lihat sama tong? Kau lewat ke orang lihat, lu lele apa? Ya, darah mendidih langsung mau pipu ke orang. Tidak ada lagi. Ya. Bertindaklah hati-hati. Karena kamu bertindak ketika terjadi sesuatu yang merasakan dan menanggungnya bukan hanya kita sendiri. Ada istri, ada anak, ada keluarga Selan, ada keluarga Dan. Karena itu, baik Fendi maupun Melan, firman Tuhan berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Sesuai dengan firman Allah. Apapun yang kita lakukan, pikir 2 kali baru mengambil tindakan. Kemarin dalam pastoral saya selalu ingatkan berulang-ulang. Saya bilang ingat ketika dalam kondisi emosi. Ya, siapa di sini yang rumah tangganya tidak emosi? Bukan hanya laki-laki, mama-mama nih yang biasa darah tinggi paling banyak. Ketika dalam kondisi emosi, jangan coba-coba ambil keputusan apapun dalam kondisi emosi. Belajar menenangkan diri, tenang-tenang dulu. Baru bisa lihat persoalan dengan baik dan ambil keputusan. Hal yang keempat, firman Tuhan bilang jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, itu mata tuh hanya tertuju pada pasangan. Jangan suka mata sebelah pi istri, mata sebelah pi suami, tapi yang sebelah pi lihat pi lain. Ya. Ini firman Tuhan tegas dia bilang jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Pasti kau tanya toh, kok kenapa? Kau hanya lihat saja. Itu kan ciptaan Tuhan. Biasa kan kau bilang begitu. Masa dia gagal nak kau son lihat. Ya. Firman Tuhan bilang begini, saya baca ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jelas ya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Karena kalau kau menyimpang ke kanan ke kiri, maka berkat yang 100 dia sudah terbagi. Terakhir bawa pulang di rumah tinggal 20%. 80% sudah di kanan dan di kiri. 40 di sebelah, 20 yang kau bawa pulang di rumah. Mama ini semua ini. Ya, bagaimana rumah tangga mau beruntung? Mam tua mau beli lipstik, saya susun sanggup lah, mau apa? Ya, kau mau pikir beras kok, buka mata langsung korek api, minyak tanah, masako. Ya, yang saya omong nih harus ada selalu stok, harus ada di rumah. Kalau son ada son bisa, dapur son bisa bergerak. Nah kalau kau menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita pun beruntung itu sukurang, berkat sukurang. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Botong pimana sah? Ya, kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, pintu berkat terbuka. Kita buat apa saja dalam roh takut Tuhan, Tuhan kirim berkat. Hal yang kelima,
Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Itu di pas ayat 8. Jangan lupa memperkatakan Taurat dan renungkanlah siang dan malam. Nah ini. Dalam percakapan juga saya selalu ingatkan Kakak Fendi dan Kakak Melan untuk selalu sempatkan waktu berdoa bersama. Kalau punya waktu lebih, baca satu ayat dari firman Tuhan. Ya. Ayat 8 ini bilang begitu Kenapa? Supaya apa? Nanti ketong tanya lai. Wih, kok ada repot ini? Kotong berdoa untuk apa? Kotong baca firman untuk apa? Bacaan ini mengatakan kepada kita, supaya engkau bertindak hati-hati. Ya. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kembalilah dia bilang, engkau akan diberkati, engkau akan beruntung. Perjalananmu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita menyempatkan waktu suami istri bergandengan tangan, baru anak satu begini nih berarti waktu masih banyak untuk duduk pegang tangan dan berdoa bersama. Botong pun yang 4 ini botong pusing cari waktu. Ya. Kalau 2 orang ini membiasakan diri dari sekarang semenjak menikah, maka kita akan terbiasa untuk duduk bersama, ya, membaca firman Tuhan, berdoa bersama. Perjalananmu akan berhasil. Yang ke-6, jangan kecut dan tawar hati. Ya, jangan kecut dan tawar hati. Walaupun orang ada kasih tahu, orang ada cerita bahwa rumah tangga itu susah. Wih, belum tahu baru rumah tangga itu susah. Ya. Mau beli beras kok, mau dengar ini token listrik yang sudah bunyi son pakai berhenti. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang begini, jangan kecut atau tawar hati. Kemarin pengembalaan kan saya bacakan bagi kita tentang hal kekhawatiran. Saat ini firman Tuhan kembali mengatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, sungguh luar biasa. Ya, hari ini di hari pemberkatan nikah, Kakak Fendi dan Kakak Melan dikuatkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana menjalani hari-hari di depan. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menolong. Karena itu jangan kecut, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tetaplah berpegangan tangan, setialah dalam menjaga kekudusan ranjang perkawinanmu dan hidup dalam roh takut Tuhan. Maka rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang diberkati dan bahkan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya, menolong kita sekalian. Amin.